Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwati wa tarbiyah aulia utis'ah fi kuliyatil mubalighin aulia utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum ba'jaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mutakin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta isinya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan jadwal kegiatan kita, yaitu kuliah Mubalighin Aulia Utis'ah di bawah naungan Harokah Dakwah wa Tarbiyah. Sudah memasuki pada episode kedua, yang kedua pada pertemuan yang kedua, kuliah kedua. Kita melanjutkan materi kuliah pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang motivasi Harokah Dakwah wa Tarbiyah, juga yang berkenaan dengan kuliah Mubalighin Aulia Utis'ah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah Harokah Dakwah wa Tarbiyah, dengan kegiatan kuliah Mubalighin Aulia Utis'ah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, sebagai langkah pengingat ya, supaya
yang sudah ngerti biar tambah mantap, yang lupa biar ingat. Ya, kalau yang belum ngerti, belum paham ya tambah paham. Sebagai pengingat-ingat, kita coba mulai dulu dengan diskusi ya. Diskusi itu metode interaktif. Nah, ini metode. Materinya kan sudah kemarin ya. Materinya sudah. Materi tentang harokah dakwah wa tarbiyah ya, aulia tis'ah. Kemarin itu materinya itu. Dan kemarin dengan metode pembelajaran namanya. Nah, coba sekarang kita pakai metode. Dan kemarin kita udah tahu bahwa kegiatan belajar mengajar itu meliputi satu materi, apalagi metode, ketiga guru, yang keempat semangat dan spirit guru. Ini yang paling utama adalah semangat dan spirit guru. Jadi gurunya harus semangat dulu dan punya spirit. Jadi dosennya harus semangat dulu dan punya spirit. Nah, tentunya ini harus ditopang, harus ada penunjang. Kalau dosennya harus semangat dan spirit, kira-kira maha santrinya gimana? Hah? Semangat apa loyo? Ngumpet ya, harus semangat. Yang pertama itu semangat dulu. Semangat giro, semangat spirit itu akan muncul apabila ada daya tarik, ada ketertarikan dalam diri kita. Yang pertama memang tertarik dulu untuk ikut kuliah gitu kan. Tertarik apa kepaksa gitu? Tertarik. Hah? Tertarik ya? Tertarik gitu ya? Tertarik untuk kuliah, ikut kuliah dalam kuliah Mubalikin aulia tis'ah. Nah, kemudian kalau boleh saya bertanya, apa yang buat menarik di dalam harokah dakwah wa tarbiyah ini sehingga dengan semua itu tertarik gitu? Apa yang menarik di dalam gerakan dakwah dan tarbiyah? Apa? Menambah wawasan. Menambah Wawasan. Kalau sudah tambah wawasannya mau apa? Apa yang bisa dipraktekkan? Ya? Biar bisa dipraktekkan sama-sama. Biar bisa Dipraktekkan sama-sama yang udah dapat sama anak. gitu. Ya intinya ada satu kebutuhan. Ya. Orang tertarik karena butuh. Iya, betul. Kalau nggak butuh itu nggak tertarik. Bagaimanapun ini kan, ya kan? Kenapa kita tertarik untuk dakwah ya? Dakwah itu menarik mestinya. Kenapa dakwah menarik? Dakwah itu apa? Menyeru. Mengajak, menghadirkan, mengundang, merangkul untuk hal-hal yang tidak baik menjadi lebih untuk baik. hal-hal yang baik, Baik. untuk hal-hal yang Baik. Nah, berarti nilai baik itulah yang membuat orang menarik itu kan? Ya. Karena setiap orang itu menyukai yang namanya kebaikan. Makanya di dalam dakwah ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Terus ada enggak sih usaha-usaha untuk membuat orang tertarik itu? Kan dakwah itu kan mengajak. Kalau orang nggak tertarik, kira-kira mau nggak diajak? Males. Hah? Males. Lah iya. Nah, orang bagaimana tahu kalau yang kita sampaikan itu baik gitu. Supaya orang tahu bahwa yang kita
kita ajarkan, yang kita tawarkan, ini adalah baik. Ya, dengan mencontohin, bisa aja mencontohin tingkah laku kita atau perilaku kita sehari-hari. Ya, kita tunjukkan kebaikan kita kan. Iya. Sedangkan yang kita tawarkan, yang kita promosikan, yang kita propagandakan adalah Islam. Dan Islam itu adalah kebaikan yang lebih tinggi dan tidak ada yang bisa mengungguli Islam. Al Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi nilainya dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi kan selama ini juga udah digembar-gemborkan tentang Islam gitu. Tapi kan juga kurang menarik gitu kan. Kadang-kadang berapa persen sih yang tertarik untuk ikut ngaji, tertarik. Nah, ada nggak sebenarnya usaha-usaha untuk membuat orang supaya tertarik? Ya itu kenapa kita pengen tapi usahanya gimana gitu. Ya, Ya pengen kita cuman yang harus gimana ya. nah ya supaya Nah, misalnya begini. Kalau kita tertarik dengan sesuatu itu pertama dari apa dulu? penampilan kali ya. Hah? Memandang. Memandang. Memandang dulu. Ah, kumel nggak tertarik ya. Ya, penampilan. Ya kan? Sesuatu yang sepele itu bisa menjadi menarik itu karena tampilan sebetulnya. Kenapa tampilan itu pandangan pertama? Saya kalau mau tertarik sama wanita, kalau melihat secara fisik, saya lihat wajahnya dulu. Oh, wajahnya menarik. Wah, judes nih. Lu nggak pengen lagi? Loh, betul nggak? Oh, yang lainnya nomor 2 itu. Ya kan? Oh, wajahnya menarik. Terus tampilannya gimana nih? Wah, rapi. Luwes. Ya kan? Luwes gitu. Cakep sih. Apa kumel? Apa kumel gitu Pak? No, gitu ya. Jadi tertariknya di kendor. Nah, Cakep sih, tapi kumel gitu. atau bagus lagi. Bagus kan tuh. Modeling ngono. Islam itu bagus, tapi kalau dilihat orang Islamnya modeling ngono iki. Ah, wong Islam itu kumel-kumel. Walaupun yang kumel-kumel itu menunjukkan kesufiannya, misalkan orang sufi. Ya seolah-olah sufi itu harus berkumel-kumel gitu ya kan? Padahal tidak begitu Islam. Ini dalam hal dakwah ya, dalam hal dakwah. Ini orientasinya pada orientasi dakwah. Nah, kita kumpul di sini ini kan ada di dalam gerakan dakwah. Jadi kita memang harus melatih diri. Melatih diri untuk menjadi sosok yang menarik. Dan ini adalah realisasi dari Islam. Islam itu begini loh. Ternyata Islam itu menarik gitu ya. Islam itu luas. Keren Islam itu. Selama ini kan kesannya ya dan kesufian juga tidak harus ditampak-tampakkan kan. Kita akan lebih hebat kalau menjadi orang-orang sufi modern. Ya kalau sufi-sufi zaman dulu kan tinggalnya di hutan, di atas gunung, ada nggak bergaul dengan siapa-siapa. Ya kan? Kalau sekarang di tengah metropolitan dalam gerakan dakwah tampilan itu perlukan. Sehingga dengan tampilan itu menikmati daya tarik pandangan pertama. Nggak suka ada. Misalnya saya cowok, ini cewek misalnya. Terus ngomong nih, sesungguhnya aku sudah tertarik sama dirimu sejak pandangan yang pertama. Ada nggak kan? Terus kurang sweet. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu. Sejak pandangan pertama, gitu kan? Walaupun mungkin orang memandang itu barang sepele. Ciki itu harganya berapa? Paling 2.000. Ya. Saya nggak bisa bayangkan
makanan harganya 2.000. Saya bayangin nyetak bungkusnya aja berapa itu? Hah? Bungkusnya hebat ya? Nah itu maksud saya. Coba sosok-sosok dai, para pendakwah yang akan menyampaikan, ya, yang menyampaikan namanya mubalek. Itu sudah berlatih untuk tampil keren gitu. Itu dari mana? Harus salikin, keren ya? Keren, iya makanya. Kalau pengen keren ngaji jangan salikin. Menarik nggak? Jadi nggak perlu ada kata-kata tersinggung karena dibilang rembes misalnya. Ini nggak akan ada orang bilang, oh dosennya rembes, kan nggak ada. Kalau saya dibilang rembes, mungkin sampai tersinggung kan? Coba seandainya ada, kamu kuliah di mana? Di Riyadhus Shalikin. Dosennya siapa? Cak Warto. Ah dosennya rembes, tersinggung nggak teman? Jadi mas, marah nggak? Marah. Sehingga saya tidak mau sampai nanti marah tersinggung sama omongan orang. Nah, saya harus tampil beda kuliah kok. Dosen aku lagi. Saya dosen. Ini tawajuan beda lagi, ngantar lagi tawajuan. Oh, kok tawajuan nggak tahu ganti. Sarungnya ya itu putih, bajunya putih, ya sorbannya putih. Pasti dari dulu Pak. Makanya ini nggak apa-apa, aku lagi tawajuan. Saya kapan dosen? Nggak apa-apa kalau pertemuan pertama saya harus hijau, pertemuan kedua masa harus hijau lagi. Kita dibilang cemen, agak ganti itu kata. Ya kan nggak enak kan? Menarik nggak? Kadang coklat dong. Loh, kalau dosennya aja mau berkeren-keren kok sampai mahasiswanya nggak mau keren loh. Itu langkah awal, makanya dalam Islam ada syariat. Benar nggak? Ada syariat, baru nanti ada torekot, baru nanti ada ma'rifat, baru nanti ada hakikat. Itu kan memang jenjang. Kita dididik oleh Allah untuk seperti itu. Bisa dipahami nih ya, ini wawasan aja, tambahan. Ini lanjutan dari dakwah. Jadi orang yang bertugas dakwah itu berusaha untuk memanggil supaya orang mau. Jadi kita harus berusaha untuk tampil apa? Menarik. Bukan berarti ria, bukan. Kita pakai baju rapi itu lillahi ta'ala. Saya sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya karena Allah. Ria itu enggak. Ini di sini adanya. Ya, atau tidak ria itu. Malah kalau kita takut tampil baik, takut dikata ria, itu ria. Sama tampil baik bukan karena Allah. Sama nggak mau tampil baik bukan karena Allah, tapi karena apa? Takut dianggap ria, kan gitu. Ya itu ria. Tuh, tipis sekali. Nah ini para dai harus paham ini, jadi jangan takut tampil keren juga. Kalau sekeren-keren mungkin. Udah orang-orang. Itu ya, beda dari ini kan beda. Ini dakwah, namanya dakwah. Ya. Udah kita paham ya. Ini wawasan tentang dakwah dulu lah. Jadi syariat itu tetap penting. Harus ada syariat, ada apa. Silahkan bertorekot, tapi syariatnya benahin dulu. Bukan berarti kalau udah bertorekot merasa tinggi terus udah syariat diabaikan, bukan, tidak boleh. Harus paham syariat itu. Syariat bukan hanya bisa, tapi harus paham. Saya sholat begini ini karena saya paham kenapa. Dasarnya ini. Nah, ini perlu kuliah itu seperti itu sebenarnya. Kuliah itu artinya menyeluruh. Pemahaman secara global menyeluruh, makanya kuliah. Kulun itu segala artinya. Benar nggak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu ala kulli, atas segala sesuatu. Syai'in sesuatu, padahal macam. Jadi kuliah itu segala. Jadi segala macam keilmuan itu diajarkan di dalam kuliah mestinya. Bukan hanya sampai bisa sekedar bisa sholat, tapi juga paham apa yang dilakukan di dalam sholat. Kalau cuma sekedar bisa sholat kan anak-anak kita udah pinter. Paham ya? Nah ini kuliah nih. Jadi bedakan kalau saya penyampaiannya kok
berbeda dengan ketika di majlis salin, ketika di halakoh zikir. Ya beda kan, ini kita kuliah levelnya. Kita sepakat ini malam Rabu ini jadwal kuliah Mubalighin Aulia Sisa. Nah ini dakwah tarbiyah ya. Nah kemudian kemarin yang belum bahas tentang Mubalighin ya. Mubalighin itu ya kuliah itu aja menyeluruh. Jadi insya Allah kita akan membahas sesuatu pengetahuan bersifat menyeluruh, global. Makanya semua ada landasannya. Setiap argumentasi ada ada referensi berdasarkan ini, bukan maunya sendiri gitu. Paham maksudnya ya? Bukan maunya sendiri. Jadi memang ada dasarnya. Nah sebetulnya kalau ini kita hanya wawasan dulu aja ya. Saya tidak menekankan itu. Di mana kuliah itu biasanya punya referensi kuliah itu. Misalnya kita bahas tentang apa dakwah itu, minimal ada fiqh dakwah. Dan harus punya bukunya, punya kitabnya kan. Orang kuliah itu suruh bawa buku nggak? Suruh beli buku nggak? Suruh beli kitab. Adapun yang tidak membeli kitab, nggak beli buku, biasanya dia lebih rajin ke perpustakaan. Kenapa? Setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen itu mesti referensinya adalah kitab ini, halaman sekian. Ketika orang yang punya bukunya kan tinggal buka. Tapi kalau yang tidak punya, dia hanya catat bersumber dari kitab ini, gitu ya. Ini sekian, bab ini pasal sekian, itu dia cari nanti di kampus, tulis sama dia di kampus. Makanya mahasiswa yang serius kuliahnya itu rajin ke perpustakaan cari referensi itu, dan dia seharian di perusahaan karena mencatat itu, dan itu yang nantinya dijadikan dasar-dasar referensi di dalam membuat skripsi, dan itu disidangkan, dipelajari serius. Kita mestinya begitu nggak? Mestinya begitu Pak. Ini pernyataan sadar apa pintar? Lagi sadar. Nah, saya tidak seperti itulah, minimal Sadar. sehingga saya tulis di papan tulis ini, ya apa yang saya tulis sebaiknya ditulis, nanti paham nggak paham karepmu, yang penting yang ada kita udah tulis ini. Dan Tuhan akan melihat usaha kita, niat kita berangkat dari rumah, kemudian kesungguhan kita dalam melaksanakannya. Wah aku kuliah ya, kamu bawa buku, saya tulis biar nggak paham nggak apa-apa, tapi minimal ketika tulisan itu dibawa pulang, kita lupa misalnya, buka catatan padahal nggak paham, minimal terlintas. Nah, ketika dosen menulis ini, itu penjelasannya begini-gini, terlintas nggak? Terlintas. Nah, itu murabitoh namanya, bisa alat untuk murabitoh, baik dalam pikir, dalam apa, itu ya, paham ya? Nah itu, ya, kita belum sampai ke materi, sebetulnya belum sampai ke materi pokok, ini hanya motivasi, supaya jangan kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa kejelasan ya, nggak jelas. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya memberikan materi-materi tambahan, banyak tambahan. Ada? Nah ini ya, ini ada. Cekap. Apa? Sebelumnya saya udah tahu jawabannya ini. Kan saya pengen ngetes saja kan sekarang udah kuliah. Nah ini maaf ya, ini wawasan. Kenapa selalu begitu? Pasti alasannya satu, bingung apa yang mau diungkapkan. Ya, betul. Betul. Nggak usah dibetulin, biar betul sendiri aja. Betul. Apa kesenangannya dulu Pak? Oh, enggak usah. Betul. Biarin aja bener sendiri aja. Ya, kenapa kita bingung mengungkapkan? Karena nggak punya kalimat yang untuk diungkapkan. Kenapa nggak ada kalimat yang untuk diungkapkan? Karena nggak ada rangkaian kata-kata yang harus dirangkum menjadi kalimat. Apa yang usah katakan? Benar nggak? Ya. Yang paling efisien itu ya kata-kata cekap itu satu kata. Ya yang ada nih satu kata. Cekap, nggak bisa dirangkai. Kenapa nggak ada kata-kata yang dijadikan untuk ungkapan? Karena nggak punya konsep. Kenapa nggak ada konsep? Karena tidak ada proses berpikir.
Berarti sampai kuliah itu orang nganggo pikirannya lulus ya. Tahu aja Bapak. Kuliahnya Tahu aja lu. kuliahnya mama lemot. Malu kan muridnya nenek-nenek. Enggak begitu. Mahasiswa yang lebih sepuh dari sampean banyak. Udah 50 60 banyak. Banyak. Karena belajarnya udah tua. Loh, pegawai-pegawai yang untuk melanjutkan sekolah SMA itu masih banyak. Di paket A saya banyak nanganin itu. Waktu di PKBM. Biasa Bapak. Kita bisa bentuk PKBM itu. Murid jauh. Tapi bukan di Kemenak nanti PKBM itu ke Dignas. Bisa. Jadi siapa kalau ada saudara kita yang nggak tamat SMP kan nggak mau kerja, kita bisa buat jasa SMP, tapi dia belajar. Yang tamat SMP nggak punya jasa bisa. Dan itu sepuh-sepuh lebih tua dari sampean. Bayangkan tukang bakar rumput di sekolah, ya. Itu karena dia tekun di situ. Itu cuma ijazah SD masuknya. Tapi begitu menjelang pensiun kan dia pengen pensiunnya rada gede. Nah ijazahnya SMP terus golongannya nggak muda. Terus kepengen kan kuliah, udah sepuh 50 lebih umurnya. Sampean baru siapa? Sampean baru 24 Oh gitu. iya, 17. 24. Balik. belum seperti Apa tuh sisanya? Masih 18 tahun. 17. Nah, itu padahal ini disadari atau tidak? Allah menyatakan lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia, insan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk, paling sempurna itu manusia. Kenapa? Karena pikirannya. Sekarang kalau pikirannya nggak tahu dinggo terus ngaku manusia ini, Mbak. Terus saya bingungnya apa sih yang kau pikirin? Ya dipakai Pak, cuman kalau buat kuliah ini emang ada lemot gitu, ada lemot. Itu justru, jadi sama ini Lemot. yang penting nggak mangkat dong gitu kan? Iya, Jangan. Justru ini perlu nggak motivasi ini? Belum. Justru harus termotivasi. Direnungkan aja di rumah dibaca tulisan itu. Ya pengen pinter kita sebenarnya. Jadi bisa dipahami nggak? Fakta kan? Jadi kenapa sama enggak itu? Ya karena tidak berpikir. Karena apa? Berpikir itu membuahkan konsep. Konsep itu membuahkan kata-kata. Kata-kata dirangkai membuahkan kalimat. Kalimat itulah yang menjadi media alat untuk bisa mengungkapkan sesuatu dari hasil pikiran itu. Karena sama nggak tahu mikir, apa nggak punya pikiran ya lucu kan? Nggak mungkin aku menunggu ya. Nah itu ya. Udah nggak apa-apa. Ya anggap aja udah paham. Nggak aja udah paham. Nggak aja udah paham. Nah kalau kemarin kita apa namanya sudah mengenal tentang dakwah ya. Dakwah berasal dari akar kata da'a yaitu dakwatan, artinya menyeru, memanggil. Dakwah menurut apa syariatnya, menurut istilahnya adalah menyeru, mengajak manusia untuk berubah dari hal-hal, dari sesuatu yang tidak baik menjadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Masuk gak hafal? Masih hafal, masih ingat saya. Ingat Pak itu Pak. Ya. Dengan jalan apa? Melaksanakan perintah amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Itu dakwah. Dakwah juga nanti ada materinya, harus ada metodenya, kan gitu. Nah, tarbiyah juga pendidikan itu juga harus ada materinya, kemudian ada metode. Nah, kita belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ. Ini masih motivasi. Nah, sekarang kuliah itu artinya menyeluruh. Jadi kita harus punya pemahaman secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa menjadi orang Islam yang kafah, sementara kita juga pemahaman terhadap Islam tidak kafah. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya harus kuliah ini, maksudnya kuliah. Nah, kuliah yang ada pendidikan menyeluruh tentang apa dalam rangka menciptakan para mubalik. Mubalik itu mubalikin.
Mubalik itu kata asal dari balago. Balago artinya sampai, telah sampai. Ya, mubalik orang yang menyampaikan. Nah, orang yang menyampaikan dakwah, orang yang menyampaikan pelajaran, orang yang menyampaikan dakwah itu namanya dai ya. Mubalik juga orang yang menyampaikan pelajaran-pelajaran ustaz ada itu juga sebenarnya mubalik, hanya metodenya ya. Ada mubalik dengan metode ceramah, ya, menyeru juga yang melewat madrasah pendidikan, ya kan, lewat proses pembelajaran, bimbingan, latihan dan sebagainya. Itu sebenarnya metode nanti di metode. Nah, kemudian dakwah dan tarbiyah itu termotivasi. Kenapa kita tergerak mau malam-malam ya, mau ngajar ngaji, mau ceramah, mau khutbah, apa sih sebetulnya? Ya tadi itu ingin ikut serta di dalam merubah kondisi ibda binafsi dari mulai pribadi, keluarga, tetangga, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara ini yang tidak baik biar menjadi kurang baik, yang kurang baik menjadi baik, yang baik supaya menjadi lebih baik. Insya Allah kalau lingkungannya sudah baik, ya kan, kita mati, ninggalin lingkungan yang baik, kemudian kita punya keturunan, menjadi keturunan yang baik. Tapi kalau sudah tidak ada ini, nanti akan muncul generasi-generasi yang lemah sesudah kita. Betul nggak? Dan kita nggak ingin punya keturunan lemah. Lemah di bidang ilmu, lemah di bidang akidah, lemah di bidang syariah atau ibadah, lemah di bidang akhlak. Kalau keempat-empatnya ini sudah lemah, nanti kesejahteraannya pasti lemah. Karena apa? Akan mudah dibohong dan mudah dijajah oleh bangsa lain. Akhirnya dikuasai orang lain, kan nggak enak. Orang tua kita berjuang untuk nenek moyang kita ratusan tahun dijajah, nggak enak. Nah, jangan sampai sepeninggal kita muncul generasi-generasi yang lemah sehingga mudah dijajah. Muncul kan kita bakal punya anak, punya cucu, punya cicit sepeninggalan kita. Nah, itu termotivasi dari firman Allah kan. Nah, ini kan referensinya. Dari mana kita terdorong oleh itu? Karena dimotivasi ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Apa itu bunyinya? An-Nisa. Pak. Itu surat apa? An-Nisa Ayat. Nah, bunyinya gimana? Oh, Pak, buka HP dulu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ora isin kalau dosennya ngapal. Yang rajin ngapalin kan harusnya mahasiswanya ya. Kepala dosennya. Wal yakhshal ladina, dan hendaklah orang-orang itu takut lautaroku jikalau mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriyyatan di'afa generasi-generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, dan mereka khawatir takut tentang kesejahteraan mereka. Fayattaqullah, maka takwalah kamu pada Allah, laksanakan perintah itu. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah itu. Ayo kita mati, muncul generasi-generasi yang kuat. Ya, wal yaqulu qawlan sadida, dan adalah kalian itu bertutur kata, berkata-kata, mengucapkan tutur kata, ucapan kata-kata yang baik dan yang benar. Tentang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Baik itu apa? Baik itu khair. Khair itu apa? Nah, ini kalau mau ditulis boleh. Nah, ini dulu. Kita tahu bahwa kita sama-sama orang yang akan menghidupkan kalau di pengurusnya, kalau buat orang pengurusnya aneh kan, pengurus masjid semua ini aneh gitu. Saya bingung, jadi kalau
Ya. Al khairu huwa. Al khairu artinya apa? Khair. Ya. Kebaikan itu huwa ialah. Kebaikan itu ialah. Ya, huwa itu dialah. Ma yanfa'uhu, apa saja yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi apa saja yang bermanfaat untuk dirinya. Wa yanfa'u jama'atahu, dan bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk jamaahnya di dunia. Wa yardallahu, dan Allah ridho fil akhirati, nanti di akhirat. Mau ditulis? Itu namanya definisi, takrif. Takrif itu definisi. Nah, Kenapa nggak dikasih apa sih Pak? namanya takrif lah. Jangan digundul, nggak digondrongin. Gondrongin Pak. Nggak bisa baca Pak. Nah, betul tahu. Berbuat baik, baik itu apa? Bingung. Cukup demikian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah bagi kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.